buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Daivi Nagasani dari YesQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah sebuah webinar yang dilaksanakan di setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun untuk organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau Bapak Ibu bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu bagaimana caranya untuk memiliki talent DNA. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang muncul pada layar. Kepada tim, dipersilakan untuk dimunculkan pollingnya. Baik, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, segera simak diskusi kita pada pagi hari ini karena segera segera untuk hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya bagaimana mengisi live tools talent DNA. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir ya di ASMI About Your Talent DNA, bahkan mungkin belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu bagaimana caranya untuk memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini adalah penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi.
Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer sehari. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senang kita berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Tiko sebagai Talent DNA fasilitator, dan untuk bintang tamu kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Fatina Rahma dan Tika. Beliau ini merupakan seorang aktivis Miracle Woman. Selamat pagi, Coach Tiko dan Kak Fatina. Selamat Selamat pagi, pagi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Devina dan semuanya. Baik, sudah siap ya Coach Tiko dan Kak Tina untuk sharing kita pada pagi hari ini? Siap, insya Insya Allah. Allah. Siap ya. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah Bunda Perhatian Penyuka Kekompakan. Baik, sebelumnya izin Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top talent dan bottom talent dari Kak Tina. Untuk top talentnya adalah yang pertama ada affectionate, kemudian kolaborator, convincing, decisive, developer, kemudian energizer, fixer, fokus, harmoni, dan yang ke-10 ini intuitif. Dan untuk bottom five-nya, yang pertama ada structure, kemudian inisiator, kontekstual, accountable, dan yang terakhir ini kompetitif. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA, yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu yang maupun yang full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak bagaimana nanti sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar pada bintang tamu kita pada hari ini. Dan jika nantinya ada pertanyaan, silakan boleh untuk dituliskan pada kolom chat ya. Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan untuk kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode di slide ini. So, let's find your light and shine. Silahkan, Coach Tiko. Baik, terima kasih Kak Devina ya. Terima kasih banyak sudah mengawali di pagi hari ini. Saya izin menyapa dulu ya, baik yang ada di Zoom dan termasuk yang ada di Facebook. Wah, luar biasa ya. Yang di Facebook nih sudah lebih daripada 70 orang ya. Nah, jadi boleh share yang di Facebook, ketikkan di kolom komen ya, dari mana saja nih sudah hadir supaya kita bisa saling menyapa. Kalau di Zoom ini lewat chat gitu ya. Nah, terima kasih silaturahimnya di pagi hari ini. Izinkan saya menyapa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wah, Coach ini Tiko. pagi hari bulan Ramadan harus semangat ya. Jadi saya ingin awali dulu dengan sapaan khasnya ISQ nih. Dimanapun, meskipun nggak didengar suaranya sampai di Zoom ini, ya, yang di Facebook, yang di Zoom ini. Yuk, di tempatnya masing-masing keluarkan semangatnya dengan luar biasa pagi hari ini ya. Pagi!
Pagi, Wah, pagi, pagi. wah, oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Ini saya ingin menyampaikan dulu ya, tidak ada kata lain selain rasa syukur gitu. Tentunya sebuah kebahagiaan, sebuah kesyukuran pagi hari ini kita kembali dijumpakan dalam momen Ask Me About Your Talent ya. Jadi kita akan sama-sama kembali ngobrol pagi hari ini dan terasa istimewa pagi hari ini kenapa kita sudah masuk di bulan Ramadan ya, dan saya ingin sekali mengapresiasi bagi siapapun yang sudah hadir di sini baik di Zoom maupun di Facebook, luar biasa ya. Karena bisa jadi beberapa orang memilih ya beristirahat kembali. Katanya katanya nih ya, katanya habis sahur, habis sholat subuh itu eh, mata terasa berat gitu ya, mata terasa pedih hingga menganggap bahwa tidur kembali itu adalah sesuatu yang sunnah katanya. Wah, ya ini hati-hati maaf ya, ini bercanda ya, bukan hukum sunnah ya, tapi sunnah katanya susah nahan katanya ya. Jadi banyak yang susah nahan untuk nggak tidur lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini memilih teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di Facebook memilih untuk kembali kita bersama-sama. Mudah-mudahan ya di waktu yang diberkahi setelah tadi sahur, subuh, dan ini waktu yang juga diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan. Apalagi kita niatkan mudah-mudahan sebagai sebuah majelis ilmu gitu ya. Di kesempatan hari ini kita bicara lagi tentang satu anugerah luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang kemudian dirancang begitu ya, diterjemahkan, didefinisikan dalam satu hal yang Dr. Ari atau ISQ kita semua menyebutnya dengan talent DNA. Ya, jadi kita akan ngobrol hari ini belajar sama-sama tentang bagaimana talent DNA, kemudian apa kaitannya dengan perilaku kita keseharian dan bagaimana kita memanfaatkan talent DNA yang kita miliki. Ya, sebagaimana biasa. Ya, mudah-mudahan yang baru hadir kesempatan kali ini, baru bergabung, ya, termasuk yang di Facebook, baru join hari ini, insya Allah di setiap pekannya, ya, di weekday, di setiap Selasa, kemudian hari ini, hari Kamis, di weekend pun kita adakan special edition. Ini adalah terus-menerus kita eh, proses untuk senantiasa terus belajar. Jadi kalau yang baru hadir hari ini, tenang saja, ya, kita akan tetap berikan sebuah kesempatan untuk memahami apa sih itu talent DNA sebenarnya ya, dan kita akan tahu seperti apa bentuk perilakunya dengan obrolan kita. Nah, hari ini sudah bergabung bersama dengan kita gitu ya, bintang tamu kita. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Devina ya. Di sini ada saya memanggilnya, kami menyebutnya dengan Kak Tina ya. Apa kabar Kak Tina pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Coach Tiko. Wah, tadi habis sahur sudah aman semua ya? Aman Aman. semuanya. Oke. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. hari ini nanti kita akan ngobrol ya pagi hari ini Kak Tina. Nah, Iya, kita Coach akan Tiko. ngobrol tentang sudah ditampilkan ini apa Hmm, namanya hasil daripada talent DNA-nya Kak Tina. Ini ada yang iya. menarik di sini, tapi nanti kita akan bahas sama-sama dengan obrolan kita. Nah, bagi yang baru bergabung, mungkin melihat nih, kok ada top 10, ada bottom 5, kemudian dengan berbagai warnanya, gitu ya. Kok warnanya beda-beda Hmm, nih, ada yang kuning, ada yang merah, gitu ya, ada yang biru, gitu ya. Jadi betul. kalau yang sudah sering bergabung sambil kita ingat-ingat lagi. Coba tulis di kolom chat yang sudah bergabung kesekian kalinya pagi hari ini. Yang kuning itu apa sih? Yang merah itu apa? Yang biru apa? Nah, bagi yang belum, tenang saja. Kita akan tampilkan dulu video penjelasan dari Dr. Ari menjelaskan tentang talent DNA, apa yang maksudnya nih warna biru ini, warna merah dan warna kuning ini. Ya, boleh Kak Devina kita eh, tampilkan dulu video dari Dr. Ari. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, jadi itu ya, kepala Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, talented people semuanya, DNA itu bukan darah, rambut, bukan ya, tapi adalah akronim yang kepanjangannya adalah Drive,
network, dan juga action. Ditandai dengan warna yang berbeda ya. Jadi drive itu yang berwarna biru. Nah, jadi itu adalah sebuah dorongan ya ke sesuatu. Kemudian N-nya adalah network, ditandai dengan yang berwarna kuning, bagaimana membangun hubungan, relasi, kemudian mempengaruhi orang-orang di sekeliling, gitu ya. Dan yang terakhir adalah DNA, A-nya adalah action. Nah, ya, ditandai dengan warna merah, langkah-langkah atau cara supaya bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuannya. Setiap kita punya keunikan, setiap kita beda-beda, itu adalah anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya, dalam diri kita masing-masing. Setiap kita diciptakan unik, luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang juga luar biasa dari bersama kita, Kak Tina ini. Jadi Kak Tina sudah ada nih ya, sudah dapatkan talent DNA-nya. Di sini kita fokus kepada top talent. Jadi ada 45 ya, talented people semuanya. 45 dari 1 sampai 45, tapi kita fokus kepada top talent, kemudian juga bottom 5 ya, bottom talent ada 5 terbawah. Nah, sebagai yang punya hasilnya sudah tampil bersama kita di sini, hasilnya sudah tampak ya, ini hasil dari talent DNA Katina. Katina boleh tidak ya? Boleh bacakan dulu nih sebagai yang memiliki talentnya gitu ya. Nah, boleh bacakan tentang gambaran dirinya Katina yang tertulis di sini nih. Nah, kita mulai dari top talentnya dulu nih. Katina boleh nggak dibacakan nih Boleh, 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 Coach kalimat Tiko. yang ada tampil di sini, silakan. Oke, jadi saya baca ini dari 1 sampai 10 ya, Coach. Ya, atau yang sebelah kanannya aja nih deskripsinya boleh. Sebenarnya. Mm-mm. Oke, jadi talent DNA ini gambaran diri Anda. Anda mampu memberikan dukungan moral kepada orang lain, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan, serta mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan. Anda juga mampu mengembangkan potensi orang lain, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Hal lain, Anda juga mampu menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Wah, ini yang menggambarkan dirinya Katina ya. Tapi ada yang Sambil baca, sambil mikir, Coach. kita akan lihat Iya, gali dalam obrolan kita nanti ya. Tapi oke. juga ada yang ini juga ya, apa namanya? Ternyata ada sesuatu yang rasanya kalau dilakukan itu bukan sesuatu yang alami. Nah, ini tergambar dalam bottom talent-nya. Nah, boleh teruskan nih kalimat Hmm. yang di bawahnya Katina, silakan. Oke, di Bottom Talents, hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seseorang yang secara alami merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Yes, banget. Mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Oke ya. Nah, Pak Yes. People semua, Katina kita coba gali dalam obrolan kita ya. Jadi waktu yang sangat berharga di pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk kita belajar bareng ya, kita ngobrol bersama pagi hari ini dan kita akan ketahui ya seperti apa talent ini bekerja dalam perilaku keseharian kita, gitu ya. Oke. Kak Tina boleh sambil menyapa dulu nih ya, talented Ayo. people atau Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin boleh share dulu ke kita tentang apa sih eh, aktivitasnya Kak Tina hari ini gitu ya. Nah, apa Oke. kesibukannya, apa aktivitasnya, sambil mengenalkan diri dulu kepada yang lain sekalipun tadi sudah dikenalkan ya sama Kak Devina. Boleh sambil menyapa silakan Kak Tina. Oke, terima kasih Coach Tiko. Assalamualaikum, selamat pagi para bapak, ibu, kakak, atau mungkin ada juga yang lebih muda. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih untuk kesediaan dan keluangan waktunya. Eh, dan semoga semuanya sehat-sehat. Tuh. Terus hari ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Hmm. Sebelumnya saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya sibuknya antar jemput anak aja, sama saya terlibat aktif dalam satu komunitas wanita, yaitu Miracle Woman Community, di mana di sana perempuan-perempuan itu dari seluruh daerah di Indonesia, ada juga yang dari Malaysia, kita bergabung
untuk saling mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat begitu. Oke, dan Katina juga adalah seorang coach gitu ya, dan sedang belajar tentang Betul, hipnoterapi ya. Nah, tapi tadi betul. awalnya adalah ibu rumah tangga. Nah, ini menarik ya, nanti kita boleh bahas sama-sama gitu ya. Kalau saya boleh tanya, Katina, kan setiap orang punya nih yang namanya hot button ya, jadi sesuatu yang disukai, sesuatu yang digemari gitu. Nah, kalau Katina apa nih hot buttonnya ya? Apa yang sedang Button digemari saat ini? Atau sejak dulu mungkin gitu ya, sampai dengan hari ini. mendengarkan orang lain, Oh, Coach. oke. Jadi aku paling senang kalau ada orang cerita, Mm-mm. aku tuh antusias banget gitu. Dari aku Mm. kecil, di keluarga aku paling senang kalau misalnya ada yang cerita sama aku. Jadi kalau lagi kumpul keluarga, Mm. tiba-tiba ada yang narik cerita gitu, senang banget. Sampai sekarang, itu adalah sesuatu yang menurut aku membuat aku sangat merasa nyaman dan aku suka banget kalau ada orang yang sharing sama aku. Gitu, Oh, Coach. menarik. Jadi seorang good listener nih ya, pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang yang curhat gitu ya, Mm-mm. wah, senang banget dengerinnya ya. Betul. Aku dari Oke. dulu disebutnya kayak tong sampah gitu loh. Saking aku seneng banget dan aku nggak pernah dia habis mereka cerita ya udah I just keep it gitu. Dari Oke. mulai di keluarga sampai ke teman-teman aku sampai sekarang dan aku enjoy banget kalau ada yang sharing sama aku, ada yang cerita sama aku tuh aku seneng banget gitu. Oke, oke. Nah, menarik ini. Apa yang membuat Katina enjoy ya atau senang mendengarkan curhatan orang lain itu? Karena aku ngerasa aku bisa dapetin pengalaman mereka Mm-mm. without I experience it gitu. Kadang aku jadi belajar juga, aku selalu ngerasa, ya kalau mereka bilang maaf ya, kamu jadi dengerin, terus aku bilang nggak apa-apa, aku tuh seneng banget karena aku tuh jadi belajar gitu. Walaupun aku belum pernah ngalamin itu, aku jadi tahu. Jadi seakan-akan kayak aku udah ngalamin itu. Cerita Hmm. apapun itu, yang nice ataupun yang nggak nice tuh, bikin aku tuh seneng gitu. Dan aku selalu merasa ketika mereka cerita tuh, habis itu mereka happy gitu. Karena mereka udah berbagi. Entah itu kesedihan atau kebahagiaan, aku ngelihat muka mereka lebih bahagia, terus aku juga jadi seneng gitu kan. Oke, baik ya, luar biasa. Eh, Senang banget ya bisa mendengarkan dan bakal apa namanya nggak kemana-mana lah ya. Jadi bakal menjaga betul apa yang disampaikan itu dan belajar dari apa yang eh, disampaikan ya. Jadi Iya, betul. sebelum atau bahkan mudah-mudahan tidak mengalami hal yang sama, tapi kita tetap bisa belajar tanpa mengalaminya ya. Mm-mm. Dan senang sekali ketika mereka juga bisa bahagia menyampaikan itu ya. Betul, Kak Tina Coach, ya. betul. Iya. Wah, jadi ternyata people semua di sini sambil kita belajar sama-sama ya, sambil kita melihat nih talent yang dimiliki oleh Kak Tina yang disampaikannya tadi, wah ini menggambarkan betul. Kira-kira coba tulis di kolom chat atau juga tulis di komen ya yang ada di Facebook. Kalau melihat talent yang dimiliki oleh Kak Tina itu menggambarkan yang mana ya? Menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian juga eh, bahagia ya dengan apa yang dilihat ataupun responnya bahagia juga orang yang curhat tadi. Wah, ya belajar betul dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira yang mana nih. Nah, jadi kalau melihat ya di sini yang pertama ya, Bapak Ibu, pada urutan pertama Katina ini memiliki yang kita sebut dengan affectionate. Wah, ya apa sih affectionate itu ya? Affectionate kan adalah kesiapan dan kesediaan untuk memberikan perhatian dan bantuan pada orang yang membutuhkan sehingga terjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya. Wah, jadi tergambar tidak Bapak Ibu ya? Jadi ini suatu hal yang memang natural ya. Bahkan tadi Katina menyampaikan sejak dulu ya. Sejak dulu. Mm, Jadi bukan aja sekarang-sekarang ini aja, tapi juga sejak dulu di keluarga kalau ada yang cerita gitu ya, kayaknya eh, nyaman banget dengerin ya, nyaman banget dengerin dan mungkin bagi juga yang lain itu menjadi satu kebahagiaan juga ya, senang juga bisa didengerin sama Katina ya. Bahkan juga ya di sini Katina juga punya di yang 9 ya. Jadi Bapak Ibu talent ini yang 10 khususnya ini kita membacanya bukan hanya berurutan dari 1 sampai 10 bukan berurutan gitu ya, tapi seperti halnya apa ya, maaf nih kalau ngomongin makanan ya, pizza gitu ya. Jadi dari sisi manapun kita bisa ambil gitu ya. Termasuk apa yang disampaikan tadi selain affectionate, tergambar betul bahwa eh, di sini punya harmoni juga kan ya. Nah, jadi bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, tadi memberikan dukungan moral dengan mendengarkan, tapi juga menjaga situasi yang
kondusif juga ya, hingga akhirnya membuat nyaman orang untuk eh, bercerita gitu ya. Wah, oke. Gimana menurut Kak Tina? Terasa seperti itu kah? Atau bagaimana selama ini mendengarkan orang lain? Jadi Iya, menjadi Coach. teman curhat. Aku tuh dulu suka bingung juga dari aku kecil kayak bahkan orang yang baru kenal aja kayak aku Hmm, kan dulu kuliahnya di UGM. Jadi hmm, perjalanan bus itu kan panjang banget 17 jam ya zaman hmm, dulu. Itu orang yang baru kenal aja itu bisa cerita hal-hal personal sama aku dan aku dengerin sepanjang hmm. jalan. Terus pas aku cerita gitu sama teman aku mereka kayak ya ampun Tin aneh banget sih gitu kan terus kayak tapi buat aku tuh nggak aneh aku tuh senang gitu tapi ya itu aku tuh baru baru notice juga kalau Iya, emang iya. ya itu given ya coach ya. Yes, yes, betul. Jadi natural Mm-mm. kan ya. Iya Bagi Masya sebagian orang Allah. kayaknya kok gitu banget sih. Tapi kita yang menjalaninya ya kita enjoy gitu ya. Iya dan teman aku tuh bilang Ah. aduh kalau gue jadi lo sih gue pindah duduk nggak nyaman banget kata dia gitu kan kayak mau tidur kan tapi malah Oke, digangguin tapi aku nggak ngerasa kayak gitu gitu. oke. That is talent ya. Jadi sesuatu yang natural kita jalani ya. Nah, Ya. kalau saya boleh tahu juga nih, Katina ya, ada nggak Mm-mm. sesuatu ya pengalaman yang begitu membanggakan gitu ya bagi Katina? Iya. Membanggakan kalau yang akhir-akhir ini ya coach Mhm, aku tuh ngerasa bangga sama diri aku sendiri ya aku bisa ikutin suara hati aku eh, untuk ikut coaching ikut hipnoterapi gitu dan mhm, alhamdulillah dengan persyaratan sertifikasi 20 orang itu kan jadi menggerakkan aku untuk menemukan banyak wanita ya terutama ya karena mhm, saya dari komunitasnya mereka Women Community yang mhm, ternyata apa yang saya lakukan itu bisa membantu mereka gitu coach dengan ya, ilmu coaching dan hipnoterapi itu dan itu tuh buat saya bangga gitu bangga mhm, karena saya bisa ngikutin suara hati saya nggak mhm, berhenti cukup di saya aja tapi saya terus bergerak untuk bisa bikin wanita lain ngerasain apa yang saya rasain gitu untuk kita memberdayakan mengoptimalkan potensi yang kita miliki walaupun sebelumnya saya belum tahu nih ternyata itu given ya coach mhm, saya mhm. senang mendengarkan orang lain gitu ya ingin ada ngebantu gitu ya kalau mereka ada masalah gitu itu sih coach yang Oke. saya rasain. Mm-mm. Ya, jadi Tante People ya, Kak Tina ini tadi sampaikan aktif ya dalam Miracle Woman Community. Nah, ini bagi wanita-wanita yang hadir di sini atau jangan-jangan juga sudah ada tergabung di sana ya. Kalau yang belum juga silakan ya, ada sebuah komunitas positif para wanita. Ya, ini khusus wanita ya, bapak-bapak nggak bisa ya. Ini Miracle Woman untuk bisa saling memberikan ini ya, vibe positif. Nah, tadi sampaikan juga Kak Tina juga seorang coach ya. Jadi seorang coach, eh, seorang ESQ 3.0 coach ya dari ESQ Coaching Academy. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar coaching juga bisa sebagaimana Katina gitu ya. Dan dengan sertifikasi yang dilakukan tadi ketemu ya dengan beberapa orang karena harus praktek memperbanyak jam Betul. coaching, ketemu dengan banyak orang khususnya wanita dan termasuk akhirnya ketemu ya beberapa orang yang eh, apa ya tadi jadi belajar juga ya banyak orang yang memerlukan juga dan ini sebuah dorongan suara hatinya Kak Tina dan bahkan lanjut eh, belajar tentang hipnoterapi katanya ya. Iya betul coach dan bahkan beberapa klien saya ikut belajar juga coaching Ah, sama sama mereka sampai ke hipnoterapi juga gitu ada yang langsung nabung buat ikut jadi karena mereka ngerasa oh, ternyata tuh awalnya jadi kliennya Kak Tina gitu maksudnya ya betul dibantu jadi sama Kak Tina. Oke. mm-mm, karena merasa kita jauh ya banyaknya saya Mm-mm, jauh ada yang di Batu Licin mm-mm, ada di Makassar jadi emang benar-benar waktu kita coaching kayak ih luar biasa ya saya banyak banget gitu. Saya mm-mm, keliling yang membutuhkan ini gitu. Jadi mereka juga tergerak gitu untuk mm-mm, belajar juga gitu, Coach. mm-mm. Wah, oke. Wow, luar biasa ya. Jadi sudahlah membantu orang ya, tapi orang lain itu juga terinspirasi ingin mengikuti hal yang sama ya Ya yang betul. dilakukan oleh Katina. Pengen belajar juga coaching, pengen belajar tentang hipnoterapi juga gitu ya. Iya betul, Coach. Oke. Oke, talented people kita coba lihat di sini ya. Kita kaitkan lagi nih dengan talent yang dimiliki oleh Katina. Wah, tadi hal yang membanggakan tadi ketika ketemu dengan banyak orang, bisa kemudian membantu ya. Itu pun adalah bagian dari mengikuti suara hatinya beliau gitu ya. Dan akhirnya orang lain pun akhirnya mengikuti hal yang sama, terinspirasi. Wah, jadi selain beliau adalah seorang yang affectionate, ya, talented people semua di sini, kita lihat di sini gabungan di antara
kolaborator, ya, convincing, kemudian juga developer dan energizer. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ketemu orang tadi bukan hanya sekedar ada sebuah dorongan memberikan dukungan moral gitu ya, tapi apa yang didapatkan ini kayaknya nggak cukup dimiliki oleh Katina sendiri. Pengen ngajak yang lain, gitu ya. Pengen ngajak yang lain. Kemudian ketika tergabung dalam komunitas tadi, ya, Miracle Woman Community, bersama-sama di sini. Kalau kita lihat di deskripsinya, melibatkan orang lain, ya. Jadi juga itu digemari oleh Katina tadi, sebuah kepuasan tersendiri, sebuah kebanggaan, ya. Kemudian juga mengembangkan potensi orang lain tadi, khususnya dalam hal ini tadi Tina sampaikan tentang wanita gitu ya. Nah, mengembangkan potensi mereka, bahkan membangun menularkan optimisme dan pengaruh positif. Nah, inilah seorang energizer. Ya, ditambah dengan convincing. Wah, mempengaruhi orang lain yang orang lain terpengaruh bukan positifnya saja, tapi dengan manfaat yang diberikan atas apa yang dilakukan oleh Katina, orang lain kepengen juga melakukan hal yang sama. Wah, jadi kepengen belajar juga bagaimana coaching, bagaimana eh, juga hipnoterapi. Begitu ya, Kak Iya, Tina ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Iya kayak ini kayak baru, oh gitu ya, gitu. Oke, sekarang sebaliknya. Kalau sesuatu yang bikin stres apa, Kak Tina? Kalau yang bikin stres tuh kalau misalnya harus ada target gitu ya, Coach. Mm-mm, Ada target yang harus diselesaikan dan itu tuh Tina agak-agak atau ada tanggung jawab yang kayak ini kamu pegangnya ini ya gitu, komitmen mm-mm, gitu. mm-mm, Kalau itu bukan sesuatu yang aku suka gitu, kayak berat banget tuh bakal jadi pikiran dulu gitu, Coach. Kayak mm-mm, misalnya dikasih job description baru, tanggung jawab baru gitu ya. mm-mm. Kayak waktu itu pernah disuruh jadi ketua. Itu rasanya kayak langsung wow gitu loh, Coach. Kayak mules gitu, kayak gimana gitu. Aku nggak Ya, suka. Aku sukanya kayak behind di balik layar gitu atau mm. nggak yang muncul gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau jadi stres itu mules kalau tadi diberikan amanah ya, diberikan tanggung jawab Betul. ya, Yang kayaknya apalagi harus disertai. berpegang peran yang cukup besar ya, bertanggung jawab karena ada komitmen yang wajib dipenuhi yang kayak kita harus benar-benar bisa di situ gitu. Mhm. Itu, Coach. Oke, jadi kalau kita lihat betul ya, talented people semua di sini, coba lihat ke bagian bawahnya ya, tentang bottom talent di sini, ada di urutan 44 countable-nya ya. Jadi memerlukan upaya yang lebih. Jadi Bapak Ibu, talented people semua, bottom talent itu bukan sesuatu yang ini ya, bukan berarti kita tidak memilikinya gitu ya. Nah, kita punya 45 talent ini dengan susunan yang berbeda-beda, tapi ada yang menjadi top talent, ada yang menjadi bottom talent. Jadi yang bottom talent ini adalah sebenarnya kita ada tapi perlu upaya lebih atau kita melakukannya bukan dengan natural ya. Kalau tadi konteksnya adalah Katina, rasanya mules gitu ya kalau dikasih amanah, kasih tanggung jawab apalagi serta dengan target. Wah, itu ketika kenapa? Karena accountable-nya ada pada bottom talent-nya gitu ya. Hmm. Nah, kalau tadi Katina pas membacakan juga menyebutkan, oh iya banget lagi nih, itu ketika bukan secara alami merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Nah, itu kalau itu seperti apa? Hmm. Kayak misalnya bikin, ya itu mengatur waktu, mengelola gitu ya, mengelola Hmm, waktu. Misalnya saya punya rencana, kayak orang kan bisa bisa bikin planning gitu ya, ya. planning bulan ini mau ngapain aja, yang diselesaikan apa aja. Terus saya biasanya jadinya wacana aja gitu. Hmm, Jadi saya lebih seringnya tuh kayak ya udah ngalir aja. hmm, Nantinya gimana? Jadi saya lebih seneng kayak gitu dibandingin kayak nulis dan saya harus komit sama itu. Tapi sebenarnya saya memerlukan itu gitu. ya, Saya ya, perlu ya. time schedule di setiap hari saya supaya ya semua terarah gitu. Tapi kadang saya suka skip di situ itu, Coach. Hmm, yes, itu nah, memang naturalnya ya. Jadi kalau Mm-mm. kita lihat juga Bapak Ibu tipe semua di sini ya, pada top talentnya Katina di sini tidak ada yang berwarna biru ya. Jadi yang ada warna kuning dan kemudian warna merah gitu ya. Nah, bukan sesuatu yang buruk, jadi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang wah ini saya lemah, saya kurang apa tidak gitu ya. Tapi hanya menggambarkan saja memang naturalnya kita seperti itu gitu ya. Bahwa rasanya biru itu kan tentang drive ya, tentang sebuah dorongan ya, sebuah ya dorongan ya untuk melakukan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu. Tadi disebutkan kalimatnya oleh Katina tadi,
Lebih enjoy ya mengalir gitu aja gitu ya. Nah, Mm-mm. mengalir begitu saja. Nah, itulah memang ketika memang tidak ada biru pada top talentnya itu salah satunya ya. Nah, Oh, tapi bukan berarti bukan orang yang semangat, bukan orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik, tapi bahkan tadi kita ketahui dengan talent-talent yang dimiliki, Katina membuat ataupun melakukan sesuatu yang luar biasa ya, dinikmati, kemudian menjadi sebuah kebanggaan dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua di sini, ketika kita memahami ya, selama ini mungkin kita menjalaninya ya memang natural begitu saja. Dan kemudian sekarang dipotret nih dengan sebuah algoritma ya. Eh, Dr. Ari merancangnya, kita sebut dengan talent DNA ini. Yang harapannya apa sih? Harapannya kita bisa menggunakan ini sebagai sebuah life tools. Ya, jadi setiap situasi, kondisi yang kita hadapi, kehidupan, Tuhan Allah sudah berikan nih sebuah anugerah pada kita berupa talenta ini. Nah, bagaimana kita menggunakannya, gitu ya. Nah, mungkin berikutnya, di sequence berikutnya saya kepengen ajak kita semua, ya, saya mungkin ingin mensimulasikan dengan Coach Tina, bagaimana nih menggunakan si talent yang kita miliki ini, gitu ya, untuk membantu setiap orang. Nanti kita coba dari case-nya yang sedang dihadapi oleh Kak Tina sekarang, gitu ya, tentang situasi yang dihadapi, terus bagaimana kita menggunakan plan DNA-nya. Nah, ini sangat simpel, Bapak Ibu ya, sangat simpel. Langkah-langkah ini Anda bisa lakukan, bahkan untuk self-coaching dan sebagainya, eh, untuk membantu orang lain juga menggunakan talent DNA-nya. Nah, ada Dokter Ari membuatnya sangat simpel, sangat sederhana dengan 7 langkah, ya, 7 langkah talent DNA coaching untuk kita bisa menggunakan si talent DNA ini sebagai sebuah tools kita menghadapi situasi apapun yang kita hadapi, ya. Nah, boleh ya, Kak Tina, kita coba ngobrol sekarang dengan coaching talent DNA nih, kita simulasikan, ya, dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya sama-sama, ya. Baik, kita mulai pada langkah yang pertama. Mudah-mudahan ini sangat singkat ya, lebih kurang 15 menit. Nah, kita mulai dari case yang apa nih saat ini Katina yang sedang jadi concern gitu ya. Mungkin ada tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Ini langkah yang pertama ya. Jadi ini 7 langkahnya ya. Kita coba step by step. Bapak Ibu akan melihat, merasakan, mendengar bahwa ini begitu simple ya. Kita mulai langkah pertama nih. Nah, mm. langkah yang pertama. Mungkin apa nih Katina boleh? Kita Eh, ambil satu case. Tantangan yang sedang saya hadapi saat ini ya, dan ingin Mm-mm. segera diselesaikan itu, kalau saat ini sih yang terlintas di pikiran saya tuh menyelesaikan sertifikasi hipnoterapi, Coach. Oke. Betul, gitu. Jadi baru belajar kemarin ya. Sekarang Iya, sedang ada PR nih untuk menyelesaikan sertifikasinya ya, dan betul. berarti syaratnya harus ini ya, untuk melakukan jam terapi seberapa kali? 20 ya. 20. Nah, itu terapinya tuh sebenarnya udah selesai, Coach. Saking Mm, saya mm, membara dan semangatnya kan. mm, mm, Tapi pas ngelengkapin dokumennya, mm, terus tiba-tiba datanya hilang, mm, mm. dan saya lagi mencoba untuk mengumpulkan semangat kembali gitu untuk memulai lagi dari awal, karena saya sudah menyelesaikan waktu itu kan beberapa. Mm, Jadi karena saya banyaknya melakukan hipnoterapinya via online, jadi mm. data-datanya itu kan di HP gitu. Nah, saya lagi itu tadi terorganisir itu ya, jadi mengumpulkan melengkapi dokumennya itu, Coach. Oke, oke. Jadi prakteknya sudah dilakukan, tapi Sudah, kendala dokumentasinya itu betul. kemarin hilang ya, terhapus gitu ya. Iya, Jadi betul, sedang Coach. mengumpulkan kembali semangat untuk memulainya lagi atau tadi mengumpulkan dokumentasinya, gitu ya. Betul sekali, Coach. Oke, boleh kita lanjut kalau begitu ke langkah yang kedua ya. Jadi ini bahasan kita. Nah, sekarang ya, Katina, di antara 10 top talent ya, nanti kita tampilkan lagi yang dimungkinkan ya digunakan secara berlebihan atau bahkan eh, menjadi sebuah penghambat untuk mengatasi ya. Jadi Katina sekarang mau menambah semangat nih, mulai lagi ya, dokumentasikan atau dokumentasi untuk praktek-praktek hipnoterapinya ya. Nah, ini satu hal yang jadi tantangan saat ini ya. Nah, kira-kira coba kita tunjukkan dulu top talentnya di antara top 10-nya ya, top 10-nya Kostina, Katina, mana yang kayaknya saat ini jadi penghambat karena memang mungkin kebablasan gitu ya. Mana di antara 10 yang sebelah kiri ini? Eh,
Fokus bukan sih, Coach? Fokus ya. Terlalu fokus maksudnya? Iya, jadi mungkin karena kemarin terlalu fokusnya sama ya hilang datanya gitu. Hmm. Mungkin ya, benar ya, Coach? Oh, jadi fokusnya ke Fokusnya data yang eh, hilang maksudnya. iya ke Oke, masalah yang oke. terjadi gitu. Mungkin Tina jadi Oke. kayak selalu kayak masih masih kayak mengasihani diri sendiri fokus sama kemalangan itu. Hmm, oke oke ya. Jadi memang ketika fokus, fokus adalah satu hal yang positif ya Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Tapi kalau kemudian pertama kita salah mengambil fokus atau bahkan terlalu fokus gitu ya sampai kepada lupa yang lainnya. Nah inilah yang disebut bahwa talent itu memiliki dua ya. Yang pertama adalah spotlight, sesuatu yang membuat kita on fire, buat kita luar biasa positif, tapi kadangkala ada yang membuat kita stres ya, yaitu disebut dengan blind spot. Nah, inilah kondisi di mana si talent itu kadang kita gunakannya berlebihan, membuat kita tidak nyaman atau orang lain pun tidak nyaman. Ya, oke. Nah, salah satunya adalah fokus gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi ternyata sekalipun talent kita miliki top 10 tadi, tetap itu ada satu potensi untuk membuat kita menghambat ya, menghambat bagi diri kita. Nah, sekarang dilihat ya dari top 10 talent yang lain gitu ya, mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi fokus kepada hal yang salah tadi. Coba kita tunjukkan lagi top 10-nya. Nah, tadi kan karena terlalu fokus kepada masalahnya jadi menghambat saya gitu ya. Masalahnya adalah data yang hilang tadi gitu ya. Nah, mungkin kita masih fokus ke top 10-nya. Nah, top 10 talent mana yang Katina miliki yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan tadi? Mungkin di fixer ya, Coach, Fixer. Hmm, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terjadi gitu ya. Oke, fixer. Satu ya. Ada lagi yang lainnya mungkin? Energizer, Energizer, seperti apa itu? Bisa apa? Bisa mengatasi hambatan tadi. energizer mungkin ada optimis gitu, mikir Oke. bisa, bisa, ayo bisa gitu. Kayak Hmm, ngebalikin ngebalikin semangat lagi gitu. Pasti kan dikasih hilang data ya supaya hmm, bisa belajar untuk bangkit lagi gitu, ya. bisa nyelesain. Oke. Jadi seorang energizer itu bukan hanya sekedar memberikan vibe positif kepada orang-orang sekeliling ya, tapi kepada diri sendiri pun itu juga bisa ya. Jadi Hmm. berarti satu adalah fixer, menyelesaikan masalah yang kemarin bicara tentang dokumentasi itu gimana nih supaya solve gitu ya. Ya, Satu, yes. yang kedua juga adalah energizer untuk Mm. menghadirkan vibe positif ya pada diri supaya bisa terselesaikan atau menyelesaikan itu. Begitu, Katina? Iya, Coach. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu ke langkah berikutnya nih. Devina boleh. Nah, sekarang kita fokusnya ke bottom talent. Kalau tadi hambatannya munculnya dari eh, top talent, sekarang coba kita lihat dari bottom talent ya. Boleh tunjukkan? Nah, dari bottom talent kita ya, Katina, bottom five ini ya, di eh, mana yang menjadi faktor penghambat? Iya. Yang mana ya? Oh iya. Terima kasih Kak Mariam tuh katanya convincing juga tadi ya, Coach. Tambah. Oke, Yang buat convincing di diri top sendiri 10. ya. Iya, thank you Bisa. Kak. Benar-benar. Yang untuk di bottomnya masalahnya itu dari inisiator itu kali ya, Coach. Oke. Memulai lagi. Hmm, Kayak ada perasaan gimana gitu loh. Memulai lagi emang ya udah gitu sebenarnya bisa cuman memulai laginya itu kayak yang yang tadinya terlalu semangat banget saya nggak pernah skip gitu habis drop anak langsung fokus online hipno terus selesain gitu memulai lagi itu kayak inisiator deh coach. inisiator ya. Mm-mm. Oke, jadi karena nggak eh, eh, perlu upaya lebih gitu ya, perlu upaya lebih untuk memulai lagi ya gitu ya, Yes. mengawalinya lagi. Oke, ini menghambat ya. Sekarang kita lanjutkan langkahnya. Kita temukan nih satu ya. Boleh kita teruskan langkah berikutnya ke Nah, nah sekarang kita balik lagi ke talent yang dimiliki top talentnya, gitu ya. Nah, mana di antara top talent
kita tunjukkan top talentnya yang bisa digunakan untuk mengatasi si inisiator tadi gitu. Ini berat nih atau upaya saya harus lebih nih untuk memulai sesuatu. Nah, sekarang itu sebuah challenge, sebuah tantangan, tapi kita punya top talent, mana di antara top talent ini yang Katina bisa gunakan untuk mengatasi si inisiator tadi. Fokus. Beneran. Fokus. Oke, gimana maksudnya? Eh, ya, maksudnya fokus sama keinginan dan Hmm, ketika fokus sama keinginan untuk bisa segera menyelesaikan, balik lagi, back on track gitu, ya hmm, harus memulai gitu. ya, Dorongannya fokus ke tujuan lagi. hmm. Oke. Satu lagi mungkin ada sudah fokus, ada lagi mungkin untuk itu selain fokus, Hmm, apa ya? Convincing convincing atau ya meyakini diri sendiri kalau bisa bisa menyelesaikan itu dan bisa memulainya lagi gitu ya. dan bisa memulainya lagi. Oke. Oke. Yes. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Ini langkah yang terakhir sebenarnya ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan tadi ya. Jadi disampaikan oleh Katina tadi satu hal yang menjadi penghambat, satu fokus pada top talent gitu ya, karena terlalu fokus pada masalah. Yang kedua tadi inisiator. Nah, gitu ya. Eh, berat ataupun perlu upaya untuk memulainya lagi. Jadi Kak Tina bisa menggunakan talentnya tadi ada fixer ya, dan juga energizer untuk bisa mengatasi hambatan fokus tadi, kemudian ada fokus dan juga convincing untuk mengatasi hambatan inisiator tadi. Nah, sekarang boleh susun lagi nih, gitu ya. Susun lagi di antara apa namanya yang tadi sudah disebutkan sebagai eh, top talent yang bisa mengatasi hambatan. Kira-kira seperti apa nih? Talent mana di antara tadi yang sudah disebutkan yang secara prioritas ya, secara urutan yang akan digunakan oleh Katina untuk menyempurnakan ya proses sertifikasi hipnoterapinya, memulai lagi dan memastikan dokumentasinya dengan sangat baik. Oke, Mana nih di jadi antara 10 ini? Tadi sudah disebutkan ada 4 ya. Nah, mm-mm. yang 4 dulu deh, berarti mana dulu nih di antara fixer, energizer, fokus sama convincing, mana yang paling ingin digunakan lebih dulu oleh Katina? Convincing dulu ya, Coach. Convincing, oke. Setelah itu, Setelah itu baru fixer, eh fixer, energizer dulu oke. biar biar positif thinking dulu, baru habis itu fixer. Lalu fixer. Berarti berikutnya setelah itu fokus, begitu ya. Iya, apa fokus dulu baru fixer ya? Kembali ke Katina. eh Fokus dulu baru fixer. Fokus dulu fixer ya. Oke, jadi yang pertama convincing, kemudian energizer, ya. Setelah itu fokus, baru fixer. Begitu? Yes, yes, Coach. Oke, kalau boleh kita gunakan satu lagi selain convincing, energizer, fokus, fixer, mana lagi di antara top talent yang bisa Katina gunakan juga nih untuk Developer membantu ya. Developer tuh apa ya? Mengembangkan. developer, ya, apa namanya, eh, membantu atau orang lain untuk berkembang gitu ya. Bisa untuk diri kita sendiri juga ya, Coach. Ya, Mm. tapi dia lebih cenderung ke luar diri kita. Oke, Ya, apalagi ya? Hmm, bisa juga dorongan tadi misalkan ketemu dengan orang dan dorongannya untuk mengembangkan mereka kan begitu ya. sama intuitif bisa nggak, Coach? Sorry, Intuitif, intuitif. Oke, intuitif. seperti apa itu bisa digunakan intuitif? Mungkin ya mengikuti suara hati untuk bisa mencapai keinginan yang diinginkan gitu dengan kembali misinya mau bisa membahagiakan wanita seperti apa yang Tina rasakan gitu. Oke, Jadi Tina semakin semangat untuk menyelesaikan sertifikasinya.
Oke. Gitu. Baik ya. Jadi di tengah-tengah tadi semangat langsung praktek-praktek dan seterusnya, praktek-praktek dan praktek gitu ya. Mm-mm. Tapi di antara semua itu ada satu hal yang menjadi benang merahnya ya. Itu Ya, suara hati dorongan untuk menolong orang lain. Tadi gitu ya. ya, Coach. Oke. Convincing, energizer ya, kemudian fokus, fixer dan juga intuitif. Begitu Kak Tina? Ya. Oke, good ya. Tinggal kalau langkah yang ketujuhnya, nah, susunan tadi itu yang senantiasa terus kita ingat ya, dan kita dengan sadar kita menggunakan kekuatan kita yang kita miliki, gitu ya. Jadi boleh, jadi kalau di langkah yang ketujuh kan ditulis ya, kemudian boleh ditempel atau di mana yang membuat kita bisa ingat, gitu ya. Kita bisa membacanya dan ketika kita yang melakukan tadi menyempurnakan sertifikasi hipnoterapi itu bisa membantu Katina untuk mencapai. Mm-mm. Begitu Katina ya. Ya, tuh. Oke. Ini Tuh, simpel Coach. sekali Katina ya Bapak Ibu sekalian. 7 langkah ini bagaimana kita menggunakan talent yang kita miliki untuk membantu kita dalam setiap situasi. Nah, boleh sharing dulu Katina sikat nih apa yang dirasakan ketika kita boleh mengetahui hal ini. Masya Allah, rasanya tuh luar biasa gitu ya, Coach. Tina tuh kayak makin mengagumi Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna sedetil itu, yang berbeda-beda tapi punya kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi dengan tadi ada ketika Tina membaca pun Tina jadi semakin terbuka. Oh ternyata emang saya netral itu Allah kasih kelebihan itu dan ada kekurangan di sana. Tapi bukan berarti kekurangan itu saya ya udah saya stop di situ. Enggak, saya bisa menggunakan kelebihan saya untuk bisa membantu saya mengatasi masalah yang sedang saya alami karena saya udah tahu oh itu emang titik lemah saya di situ gitu, Ya, Coach. Jadi ya. jadi merasa sangat terbantu sih Coach, alhamdulillah gitu. Jadi lebih semangat jadinya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Selamat ya. Ya, Selamat terima Kak kasih Tina Coach ya. Tiko. Alhamdulillah ya. Iya. Bapak Ibu tentu semua di sini kita bisa belajar bahwa setiap orang bisa jadi punya tujuan yang sama, bisa jadi mungkin punya masalah yang sama, tapi setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk bisa menyelesaikannya ya, untuk mencapai tujuan kita sesuai dengan talent yang kita miliki ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa ya, simple sekali. Anda bisa lakukan ini self coaching atau bahkan lebih lanjut lagi kita gunakan tele DNA. Nah, ada ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa nih. Ada sertifikasi khususnya ya untuk jadi seorang talent DNA coach. Anda boleh bergabung juga belajar sama-sama gitu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Kak Devina ya. Mungkin ada pertanyaan begitu ya. Ada hal-hal yang mau disampaikan baik di Zoom maupun di Facebook. Nah, mungkin ada waktu beberapa menit kalaupun ada yang ingin didiskusikan. Silakan Kak Devina mungkin ada. Baik, terima kasih Coach Tiko dan Katina. Untuk sharing kita pada pagi hari ini. Kita senang sekali ya bisa mendengar ceritanya dengan kisah inspiratif nih dari Katina yang tergambar dari talent DNA-nya juga. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu nih ke Katina. Apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Katina rasakan saat ini? Banyak banget. Baru singkat aja, saya pertama kali dapat hasilnya tuh saya jadi kayak nemuin, ih pantesan aja, saya tuh kayak gini 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 gitu ya. Jadi saya lebih bisa memetakan apa yang ada dalam diri saya sendiri. Pada waktu itu saya belum dapat penjelasan seperti yang Coach Tiko sampaikan hari ini ya, begitu jelas gitu ya, detail. Tapi itu aja saya udah dapat insight gitu. Oh ternyata bisa mapping diri sendiri dan saya juga jadi menemukan kalau misalnya apa yang saya jalani saat ini sudah sesuai atau tidak dengan diri saya. Dan saat itu saya semakin yakin gitu. Oke, ini udah on the right track gitu. Yang saya lakukan memang sesuai dengan apa yang saya suka. Terus yang pagi ini saya dapatkan, yaitu saya jadi bisa tahu ternyata yang di bottom line saya itu bisa kok saya bantu selesaikan dengan di atas. Terus saya jadi lebih memahami lagi gitu, lebih dapat penjelasan dan pemahaman yang baik lagi tentang hasil dari talent DNA yang saya lakukan. Itu Kak Devina saya. Oke, baik. Terima kasih, Katina, untuk jawabannya.
Selanjutnya untuk Sama-sama. Coach Tiko nih sebagai Ya, closing statement acara kita pada pagi hari ini, ya, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun untuk organisasi? oke. Baik ya. Terima kasih Kak Devina dan terima kasih Kak Tina ya. Luar biasa pagi hari ini kita sama-sama belajar termasuk saya pun kembali melihat sebuah anugerah ya dari Allah, dari Tuhan tentang diri kita yang memang setiap kita memiliki keunikan ya, memiliki anugerahnya yang diterjemahkan ke dalam talent DNA ini dan ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Mungkin kita boleh dahului dulu Kak Devina ya, manfaat bukan hanya pada diri kita, tapi pada lingkungan kita juga nih keluarga, termasuk kita yang berada di organisasi, korporasi juga sangat penting bagi kita semuanya ya. Kita dengarkan dulu mungkin dari Dr. Ari ya, videonya terkait dengan manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memahami tentang talent DNA ini. Boleh kita tampilkan videonya, Kak Devina? Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ari, ya Bapak Ibu talented people semua, 3 manfaat tadi ya. Jadi bayangkan berapa banyak gitu ya orang yang pada akhirnya tidak kenal dirinya, di keluarga misalkan suami dan istri yang tidak saling memahami seperti apa pasangannya, orang tua yang tidak paham tentang anaknya hingga nantiasa menghakimi anak-anaknya ya, atau bahkan dalam berorganisasi tadi pemimpin yang salah dalam nilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti. Kenapa itu bisa semua terjadi? Karena tidak mengetahui masing-masing talent DNA-nya. Nah, mudah-mudahan dengan talent DNA kita semakin banyak nih orang yang bisa mengenal dirinya, dan akhirnya bisa terus hidup lebih bahagia lagi, bahkan mudah untuk meraih kesuksesannya. Ya, bahkan dalam berkeluarga, mudah-mudahan dengan talent DNA, mudah-mudahan semakin banyak lagi pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis, ya. Dan termasuk organisasi juga bisa lebih efektif berkolaborasinya. Untuk itu, yuk sama-sama kita terus budayakan, ya, kita gaungkan yang Dr. Ari canangkan ini, yang kita sebut dengan gerakan Nusantara bertalenta. Bukan tentang bagaimana kita taunya saja, tapi kita menggunakan ini sebagai sebuah life tools. Karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan, potensi yang dimiliki pada setiap kita manusia hamba ciptaannya. Let's find your light and shine. Ya, demikian saya kembalikan kepada Mbak Devina. Terima kasih Kak Tina untuk obrolan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa berjumpa dalam program-program lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Tiko dan Terima juga kasih. semua sahabat, juga Kak Devina. Ya, terima kasih kembali Coach Tiko dan Katina sudah sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini ya. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu untuk bagaimana caranya memiliki talent DNA. Bapak Ibu, siapa yang merasakan manfaat dari sesi kita pada pagi ini? Ketik saya pada kolom chat.
Dan bagi Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketik saya juga pada kolom chat. Karena saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua talented people, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya berikut informasinya. Baik, Bapak Ibu yang belum mengikuti tes talent DNA, kami ada informasi promo untuk tes talent DNA. Untuk harga promo yang full 45 talent, ini dengan nominal investasi di 500.000 dan juga untuk report karirnya dengan nominal investasi di 750.000. Silakan Bapak Ibu yang ingin melakukan tes talent DNA bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu yang join ASMI pada pagi hari ini. Baik, talented people semua, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi, jika kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom ini dan kami akan pandu untuk tutorial cara pengisiannya berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Baik, talented people semuanya, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI kita pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali semuanya. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, Assalamualaikum. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu
saja